Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi makalah kami tentang pendidikan Pancasila. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Oki Asra Said dengan NIM 223-29083. Saya berasal dari Departemen Ilmu Agama Islam. Kemudian perkenalkan juga rekan-rekan saya sebagai pembaca materi. Yang pertama ada Zaulia Mizani, kemudian ada Firman Syahputra, kemudian Fitri Hanifa, dan yang terakhir ada Eka Safitri. Baiklah, langsung saja kepada rekan-rekan saya dipersilahkan untuk menyampaikan hasil diskusi makalah kami tentang pendidikan Pancasila. Baiklah, materi pertama akan dibacakan kepada Zaulia Mizani. Kepada Zaulia Mizani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaulia Mizani, NIM 22231043 dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tantangan Pancasila sebagai ideologi di era digital. Kemajuan teknologi di era digital yang melanda dunia telah membawa berbagai pengaruh di masyarakat. Kemudahan untuk mengakses berbagai informasi dapat dilakukan dengan mudah dimanapun, kapanpun. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tak bisa dihindari dan dibendung, karena berjalan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Indonesia termasuk salah satu negara yang menikmati dan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan digital. Kemajuan zaman dan teknologi berpengaruh positif dan negatif. Meskipun banyak anak bangsa yang menggunakan teknologi untuk hal-hal yang berguna, namun pengaruh negatifnya juga sudah terlihat. Saat ini, dampak negatif yang nyata yaitu berkembangnya budaya asing atau budaya barat yang telah menjadi biasa di Indonesia. Budaya asing merajalela masuk dalam kehidupan, berpakaian, berbicara, berperilaku, dan sebagainya. Ketidakhati-hatian dan kebebasan dalam menyikapi teknologi memungkinkan terjadinya penyimpangan dan kerugian, kemerosotan nilai-nilai moral yang mengancam eksistensi nilai-nilai luhur bangsa. Pengaruh teknologi, khususnya kecanduan gadget, berpengaruh buruk terhadap sikap manusia. Hal yang sederhana dapat dilihat dari ketidakpedulian dengan lingkungan sekitar, bahkan di dalam rumah tangga, orang tua dan anak sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Tidak seperti dahulu yang selalu bersenda gurau antara individu di dalam rumah. Untuk menanggapi hal tersebut, Pancasila yang merupakan dasar negara mengandung nilai-nilai luhur yang harus melekat dan menjadi ciri-ciri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pondasi, azas dan pandangan serta pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila memuat nilai-nilai luhur yang mengatur tatanan kehidupan dan menjadi ciri bangsa yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut dapat menjadi sarana untuk memudahkan bangsa Indonesia mencapai cita-cita, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Alinea keempat. Adapun yang dapat dilakukan untuk upaya agar ideologi negara Indonesia tetap pada marwahnya yaitu 1. Selalu memperdalam dan menggali makna dari arti Pancasila dalam teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bagi generasi old tetap memberikan sosialisasi dan keteladanan kepada generasi milenium tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Zaulia Mizani. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firman Syahputra. Kepada rekan saya Firman Syahputra, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Syahputra, NIM 22087123 dari Departemen Kepelatihan Olahraga. Kali ini saya akan menjelaskan alasan diperlukan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti gagasan, cita-cita atau konsep. Logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno bangsa Indonesia Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila menjadi dasar negara, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara Indonesia, sama seperti kapal tanpa kompas yang tidak tahu akan kemana arah arus membawanya. Republik ini juga akan sama seperti itu apabila tidak adanya penunjuk arah, yaitu Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah di dalamnya, karena Pancasila merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ini ketika mendirikan Republik Indonesia. Hal ini yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting. Mungkin sekian dari saya. Ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Firman Syahputra yang telah menyampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Hanifah. Kepada rekan saya Putri Hanifah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hanifah dengan NIM 22031097 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Masalah yang terjadi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa usaha membangun kebersamaan dalam kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia berdasarkan ideologi Pancasila selama ini belum berhasil sepenuhnya. Masih terdapat tantangan-tantangan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini tentu saja mengancam kesatuan negara Republik Indonesia, di mana letak nilai dasar Pancasila sebagai persatuan Indonesia. Contoh eksternal dari tantangan Pancasila sebagai ideologi negara yaitu proses globalisasi yang menimbulkan tantangan dan ancaman bagi bangsa Indonesia dewasa ini adalah desakan konsumerisme yang melanda kehidupan bagaikan tsunami. Globalisasi membawa masyarakat dapat menyaksikan gedung-gedung menjulang dan hotel-hotel mewah. Globalisasi mendorong mereka untuk mengunjungi mal-mal yang penuh dengan barang-barang produk impor. Demikian juga dengan iklan-iklan televisi yang dibanjiri dengan produk-produk sehingga membawa pada sikap konsumerisme. Oleh karena itu, agar masyarakat dapat hidup bebas sesuai dengan jati dirinya, sepatutnya bangsa Indonesia bangkit dari keterpurukan, yakni dengan menggalang kekuatan
untuk mencegah konsumerisme dan ketergantungan tersebut dengan membuat bangsa berorientasi kepada kerja yang produktif. Ini berarti menemukan etos kerja yang menjadi andalan masyarakat produktif. Melalui proses itu, bangsa Indonesia akan menghargai hasil karyanya sendiri dan mempunyai kepercayaan diri karena etos kerja adalah wujud yang mencerminkan perkembangan dan peningkatan harkat bangsa sebagai manusia. Dengan meninggalkan bentuk kehidupan yang palsu dan semua itu, bangsa Indonesia akan kembali sebagai bangsa yang sadar akan harkatnya sendiri untuk mampu bersaing. Selanjutnya yaitu tantangan dari dalam atau internal. Tantangan berat yang harus dihadapi ke dalam adalah contohnya masalah mentalitas bangsa, sikap-sikap yang melemahkan bangsa Indonesia seperti oportunis dan pragmatis, yang melemahkan ketahanan bangsa dan merenggangkan solidaritas terhadap sesama. Sikap-sikap itu membuka lebar-lebar merajalelanya nafsu serakah di segala bidang, keserakahan untuk menguasai harta benda, untuk berkuasa, dan untuk dihormati. Kondisi itu mendorong orang untuk berlaku tidak jujur, tidak adil, dan bahkan bertindak semena-mena dengan menyalahgunakan wewenang, menjalankan KKN, dan tidak segan melakukan tindakan kekerasan, dan sampainya ke kriminalitas. Disposisi mental seperti itu membuat seseorang mudah berbohong, munafik, sanggup berkhianat terhadap sahabatnya, hingga tega menjual bangsa dan tanah airnya. Kondisi demikian memberi peluang yang makin besar bagi dominasi kelompok kepentingan global. Oleh karena itu, untuk mengatasi keterpurukan bangsa dan membangun bangsa yang seutuhnya, kita perlu meningkatkan ketahanan budaya dan ketahanan pangan bangsa, dan mengintegrasikannya melalui tindakan-tindakan komunikatif ke semua institusi. Sehingga dengan ketahanan pangan, maka bangsa ini mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sedangkan ketahanan budaya akan menjadi benteng bagi derasnya budaya global yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Selanjutnya yaitu upaya agar ideologi Indonesia tetap pada marwahnya. Diperlukan tindakan yang nyata dari kita sebagai bangsa Indonesia dalam bagaimana melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi. Dan lalu yang kedua, bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dilaksanakan oleh pribadi masing-masing dalam kehidupan sehari-hari secara pribadi, anggota masyarakat, dan negara. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Putri Hanifah. Poin yang terakhir akan disampaikan oleh Eka Safitri. Kepada rekan saya, Eka Safitri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Syafitri dengan NIM 22078007. Saya dari Prodi Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan. Saya dari kelompok 3, sesi 3. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Arti Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Dan ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu idea, sebuah logi atau artinya pemikiran atau dan bisa disebut sebagai sebuah pemikiran. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana prasarana masyarakat, pengaruh motivasi bangsa dan agar mencapai cita-cita. Setelah itu, tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa di dalam pemerintahan, contohnya, tantangan Pancasila sebagai dasar negara dalam bidang pemerintahan salah satunya tidak mengimplementasikan sebagaimana mestinya kekuasaan dan wewenang nilai Pancasila. Seperti dalam kasus korupsi, banyak pemerintahan yang melakukan korupsi dapat dilihat dari banyaknya kasus korupsi akhir ini. Seharusnya pemerintah mengerti bahwa korupsi sangat berdampak buruk. Secara nyata memberi dampak
kerusakan yang sistematik di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta publik lainnya. Di bidang masyarakat, tantangan Pancasila sebagai dasar negara adalah di bidang masyarakat, salah satunya pada perkembangan teknologi. Pada perkembangan teknologi, menurut saya memiliki dampak negatif dan positifnya. Contohnya itu di bidang negatif, seperti pada masyarakat yang berkembang teknologi sekarang, banyak tren dan budaya luar yang masuk di Indonesia, mengakibatkan gotong royong yang mulai memudar seiringnya berjalan waktu. Hal ini menjadikan masyarakat Indonesia itu menjadi individualis, serta kurangnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Maka kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring pengaruh baik atau buruk dari budaya luar tersebut. Hanya itu dari saya. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan hasil diskusi makalah kami pada hari ini. Mungkin hanya sekian hasil diskusi makalah kami. Apabila ada kata-kata kami yang salah, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya Oki Atsara Said sebagai moderator mohon undur diri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.